Oke, kita lanjutkan materi kita di kelas 12 ini ya. Jadi babnya adalah regresi linear. Nah, kita udah bahas tuntas ya regresi linear seperti apa di pertemuan sebelumnya. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu analisis korelasi ya. Tentu ya analisis korelasi ini memiliki hubungan dengan subbab sebelumnya, itu si regresi linear. Jadi kalau minggu lalu kita udah bikin garis regresinya seperti apa, kita bisa memprediksi X-nya ya, ketika X-nya sekian maka Y-nya berapa, seperti itu ya. Nah, apa sih analisis korelasi ini ya? Analisis korelasi ini sebenarnya adalah kita menganalisis bentuknya ya. Jadi kalau kemarin itu kan di pertemuan pertama kita udah menggambar scatternya, itu diagram scatternya. Nah, itu ada titiknya yang rapat ya, ada yang rapat banget, ada yang renggang, ada yang sangat-sangat benar rapat. Nah, itu apa sih maksudnya rapat dan gak rapatnya? Nah, di matematika dibahas lagi di subbab analisis korelasi. Nah, buat menentukan analisis korelasi kita butuh yang namanya koefisien korelasi ya, atau R. Di sini simbolnya adalah R. Apa sih koefisien korelasi? Ya, ini sebagai indikatornya atau sebagai acuannya buat menentukan apakah dia memiliki kesimpulannya sempurna, sangat kuat, cukup kuat, atau sangat lemah atau tidak berkorelasi. Anggaplah kayak misalkan kayak tinggi badan. Ya, kita bisa tahu dia tinggi, kurang tinggi, sangat tinggi. Pasti kita butuh standarnya. Ya, kita butuh namanya indikatornya masing-masing dari sekian sampai sekian itu tinggi. Ya, dari sekian cukup tinggi atau sangat tinggi atau bahkan kurang tinggi. Nah, kita butuh standarnya. Begitupun di analisis korelasi, kita butuh standarnya menandakan bahwa dia apakah sempurna, apakah sangat kuat, apakah kuat, cukup kuat atau sangat lemah, bahkan mungkin dia tidak ada korelasinya. Nah, ketika nanti kalian menghitung hasil perhitungan dari R-nya sama dengan min 1, ya jadi ada min ada plus. Ya kalau min dia tandanya negatif, artinya gambarnya adalah ke bawah. Ya kalau positif dia gambarnya ke atas ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika R-nya min 1 ini sangat-sangat sempurna tapi turun ke bawah atau grafiknya menurun. Nggak apa-apa ya, jadi plus minusnya menandakan bahwa dia arah grafiknya kemana, apakah dia ke atas, apakah dia ke bawah atau turun atau naik. Nah, ketika R-nya min 1 dia sempurna negatif, R sama dengan 1 sempurna positif. Ketika R-nya lebih dari 75 dan kurang dari sama dengan 0,999, maka disebutnya korelasi sangat kuat interpretasinya. Lalu R lebih dari 0,5 atau R kurang dari sama dengan 0,75 itu disebutnya korelasi kuat. Lanjut, R lebih dari 0,25 tetapi R kurang dari sama dengan 0,5 itu disebutnya korelasi cukup kuat. Nah, R lebih dari 0 tetapi dia kurang dari sama dengan 0,25 itu disebutnya korelasi sangat lemah. Dan terakhir, R sama dengan 0, tidak ada korelasinya atau tidak berkorelasi ya. Ini adalah koefisien korelasi dari salah satu buku atau modul yang kalian bahas. Nah, ketika kalian ketemu modul yang lain mungkin kesimpulannya sedikit berbeda tapi perbandingannya hampir sama gitu ya. Jadi kalau ini kan lengkap banget. Nah, mungkin di beberapa buku ada yang cuma sampai sangat kuat ya, tidak ada cukup kuatnya seperti itu ya, tapi itu tidak jadi masalah karena semakin jelas pun malah semakin bagus interpretasinya. Ini kan sangat lengkap nih pembatas-pembatasannya atau intervalnya disebutnya dalam matematika seperti ini ya. Jadi tugas kita itu mencari R-nya atau koefisien korelasinya. Setelah mencari R-nya baru kita bisa simpulkan apakah dia sempurna, apakah dia sangat kuat, cukup kuat, sangat lemah atau dia tidak berkorelasi. Nah, lalu gimana rumus dari koefisien korelasi? Nah, untuk rumus dari koefisien korelasi kita menggunakan yang B ini subbabnya, ini lupa diganti bentar. Ya, ini B. Ya, disebutnya adalah korelasi produk momen ya. Korelasi produk momen ini ada penciptanya ya, atau Pearson ya penemunya itu. Atau kalau di buku itu ada korelasi Pearson produk momen ya. Nah, dari rumus R ini mirip sama rumus regresi linear ya. Jadi R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Nah, kalau kemarin tidak ada akarnya, sekarang ada akarnya. Ya, akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat
dikurang sigma Y dikuadratkan. Ya, jadi rumusnya mirip. Kalau kemarin cuma yang atas nih sama yang bawah tapi nggak ada akarnya, sekarang atasnya sama, bawahnya juga sama kayak rumus kemarin, ditambahkan sama Y-nya. Ya, jadi ini adalah SSXY, SSXX sama SSYY. Ya, sum of square X terhadap Y, X terhadap X sendiri, Y terhadap Y sendiri. Dan ini rumus seperti ini. Ya, jadi untuk menghafalnya cukup gampang ya, karena rumusnya mirip. Ya, asal jangan terbalik aja ya. Ini rumus dari untuk mencari koefisien korelasi. Ya, kita ambil contoh menggunakan data yang pernah kita bahas ya. Oke, ini adalah data terkait jumlah ketidakhadiran terhadap prestasi. Ya, jadi yang tidak hadir 5 prestasinya 7, yang tidak hadir 6 prestasinya 8, yang tidak hadir 7 prestasinya 6, yang tidak hadir sebanyak 8 kali prestasinya 4, yang tidak hadir 9 kali prestasinya 3. Kita akan mencari apakah hubungan X dan Y ini sempurna, sangat kuat, cukup kuat, atau sangat lemah, atau tidak berkorelasi. Nah, kita lihat ini. Ya, nanti kita perhitungan seperti apa, nanti terlihatlah kesimpulannya. Gitu. Oke, langkah-langkahnya adalah setelah kita dapat data X dan Y-nya, kita bikin kolom ketiganya itu X dikali Y. Gitu kan, seperti biasa. Lalu kolom keempat X kuadrat. Nah, kalau kemarin mencari regresi cukup sampai X kuadrat. Nah, sekarang untuk mencari korelasi, koefisien korelasi atau mencari R, ditambahkan kolom ke 5-nya yaitu Y kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita hitung kolom yang masih kosong ini ya. Kayak pertama ini kan X dikali Y, berarti 5 kali 7. Maka jawabannya 35 gitu ya. X kuadrat berarti 5 pangkat 2 berarti 25 gitu. Ya, Y kuadrat berarti 49 gitu ya. 6 kali 8 berarti 48. Ini 6 kuadrat berarti 36. Lalu Y kuadrat berarti 8 kuadrat berarti 64 gitu ya. XY-nya kita 7 kali 6 berarti 42, ke bawah aja dulu. 8 kali 4 32. 9 kali 3 27. Lanjut X kuadrat 7 pangkat 2 berarti 49. Lalu 8 kuadrat itu 64. Lalu 9 kuadrat 81. Lanjut Y kuadrat berarti tinggal 6 pangkat 2 36 nih Y ya. 4 kuadrat. Oh, bentar. Di sini 36-nya. Terus 4 kuadratnya berarti 16 sama 3 kuadrat berarti 9. Gitu ya. Setelah kita hitung semua kolom yang ini, lalu masing-masing kolom kita jumlahkan sigma ya. Sigma X berapa, sigma Y berapa, sigma XY berapa, sigma X kuadrat berapa, sigma Y kuadrat berapa. Nanti kita hitung isi kolom yang ada di bawah ini. Baik, setelah kita jumlahkan ini ya, 5 tambah 6 7 tambah 8 tambah 9 35, 7 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 3 itu 28. 35, 5 tambah 8 13 tambah 2 15 tambah 17 24 simpan 2 2 tambah 3 5 9 13 16 18 184 ya. 5 tambah 6 11 tambah 9 20 tambah 4 24 tambah 1 25. Tulis 5 simpan 2 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 4 13 tambah 6 19 tambah 2 tambah 4 tambah 3 7 11 17 tambah 8 25 ya. 255. Ini 9 tambah 4 13 tambah 6 19 tambah 6 25 25 tambah 9 34. Tulis 4 simpan 3 3 tambah 4 7 tambah 6 13 tambah 3 16 tambah 1 17. Oke, 174 ya. Jadi setelah kita dapat semua angka yang di sini yang di kolom tadi yang kosong, lanjut kita akan masuk ke perhitungannya ya. Jadi kita akan masuk ke rumusnya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa R itu adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Itu ya, kita mulai dari yang pertama ini. R sama dengan ya N-nya. N itu kan banyaknya data. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya tulis 5. Oke. 5 dikali sigma XY, berarti jumlah XY berapa jumlahnya? 184. Tulis 184 gitu ya, dikurang
sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya mana nih? Sigma X 35 dikali sigma Y 28. Tulis 35 dikali 28. Oke, ya, kita biar ini kita kurungkan salah satunya. Lanjut kita akan bagi dengan yang bawahnya ya, akar. Karena ini perkalian, boleh akarnya kita pecah aja ya biar lebih gampang nanti kelihatannya. N-nya sama 5 ya, berarti 5 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini berarti 255. Tulis 255 dikurang ya, dikurang sama sigma X dikuadratkan. Sigma X itu berapa? 35, maka dikurang 35 pangkat 2 itu ya. Oke, lanjut. Akar dari N-nya sigma Y kuadrat, berarti N-nya sama 5 dikalikan sama sigma Y kuadrat nih 174. Berarti 174 dikurang sigma Y kuadrat. Sigma Y nih, sigma Y nih 28 pangkat 2. Nah, kalau sudah, lanjut kita hitung semuanya ya. R sama dengan 5 dikali 184 ya. 5 kali 184 itu 5 kali 4 20, simpan 2. Berarti 920 ya. 920 lalu 35 dikurang 28. Lanjut ya, 35 dikurang 28 itu kemarin juga udah hampir sama ya dengan soal yang kemarin, yaitu 980 ya. Lanjut yang penyebutnya ya, akar 5 kali 255 itu 255 kali 5 ya, sini aja deh. Oke. 5 kali 5 25 72 1275 ya. 1275 dikurang 35 kali 35 ya, 35 berarti 25 simpan 15 1 ya, 1225 dikali 174 dikali 5. 5 kali 4 20 simpan 2, 7 kali 3 37 simpan 3, 8 70 dikurang 28 kuadrat. Ya, 8 kali 8 64 simpan 6, 8 kali 2 16 tambah 6 22. 2 kali 8 16 simpan 1. 2 kali 4 tambah 1 5 ya. 784. Ya, 784. Kalau udah kita hitung lagi ya atas dan bawahnya. Oke, setelah atas dan bawahnya dapat penyebutnya, kita lanjutkan lagi untuk menghitung R-nya ya. 920 dikurang 980 berarti min 60. Ya, akar 1275 dikurang 1225 ya. 75 dikurang 25 berarti 50. Gitu ya. Akar 50. 870 dikurang 784 ya, itu berarti 86. Bentar. Kita ya lanjut. R sama dengan min 60 dibagi 50 dikali 86, berarti 86 dikali 5 dulu aja, 33 berarti 4300. 4300 itu kan airnya berarti sekitar, kalau 60 maka 2 3600 berarti sekitar 60 sampai 70 ya, atau 65 kalau mungkin tengah-tengahnya. Kita boleh menggunakan nanti alat bantu biar jawabannya lebih presisi ya. Akar dari 4300. Oke, akar dari 4300 sendiri itu kalau kita gunakan alat bantu itu 65,574. Maka R sama dengan min 60 dibagi 65574.
74 seperti itu ya. Nah setelah kita bagi, ternyata R-nya itu hasil akhirnya adalah, setelah ini kita bagi tadi min 60 bagi 65,74, hasilnya adalah min 0,9149. Ternyata kalau kita bulatkan menjadi min 0,915. Ya, ini hasil akhirnya adalah min 0,915 ya, hasil dari R-nya. Ya, jadi tadi kan kita hitung prosesnya ya, R min 0,915. Minnya tadi ingat hanya menyatakan bahwa dia negatif grafiknya dan turun. Kita fokus ke angkanya 0,915. Tadi 0,915 di mana? Nih ya. 0,915 itu ada di antara 0,75 sampai 0,99. Maka kesimpulannya di sini. Maka kesimpulannya adalah interpretasinya korelasi sangat kuat. Itu berarti hubungan variabel X dan Y itu kesimpulannya adalah korelasi sangat kuat. Itu ya. Korelasi sangat kuat. Gitu ya. Jadi untuk hubungan X dan Y ini sangat kuat, dan nanti kalau kita ditanya berapa kalau misalkan dia tidak hadir sebanyak 10 kali, 12 kali, kita bisa prediksi, dan itu pun hasilnya bisa akurat dan tepat karena di sini korelasinya sangat kuat. Artinya apa sih? Artinya variabel X dan Y-nya ini memiliki hubungan yang erat, yang kuat. Ya, jadi faktornya sangat berpengaruh ya, baik yang mempengaruhi sama yang dipengaruhi itu ya. Jadi langkah-langkahnya bikin kolom X ya, X kuadrat dan Y kuadrat, lalu semuanya dijumlah. Kalau sudah masukin semua ke rumusnya ini ya, N nya berapa, sigma X nya berapa, sigma X nya berapa, sigma Y nya berapa, N sigma X kuadratnya berapa, dikurang sigma X dikuadratkan, lanjut ke N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Hitung sesuai dengan aturan urutan matematika ya, dahulukan dulu yang di dalam kurung dan di akar, kita kurangkan lalu dibagi ya. Ternyata hasilnya min 0,9149 atau R sama dengan min 0,915. Lihat kesimpulannya di mana letaknya. Kalau dia di antara yang ketiga ini, maka disebutnya sangat kuat gitu ya. Kalau dia di sini berarti korelasinya kuat. Seperti itu ya materi kita hari ini, menganalisis korelasi hubungan antara X dan Y-nya apakah kuat, cukup kuat, lemah, atau tidak berkorelasi begitu ya. Jadi cukup rasanya untuk materi hari ini, dan mungkin sangat mudah dipahami karena pertemuan sebelumnya kita sudah bahas persamaannya. Kita hanya nambah kolom, satu kolomnya Y kuadratnya, sehingga tinggal kalian masukkan angkanya. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat walaupun keadaan apapun, dan tetap belajar untuk persiapan ulangan dan lain-lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.